Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Materi kita hari ini mengenai termokimia atau tepatnya jenis-jenis dan cara penentuan entalpi reaksi. Nah, berikut ini adalah standar kompetensinya 3.5 ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah mempelajari materi ini kalian dapat menjelaskan pengertian entalpi reaksi. Kemudian kalian juga dapat menyebutkan jenis-jenis entalpi reaksi, pengertian entalpi pembentukan, penguraian, pembakaran, penetralan, penguapan, peleburan, penyubliman, dan yang terakhir adalah entalpi pelarutan. Berikut ini adalah peta konsepnya. Jadi materi kita hari ini kita hanya akan membahas jenis-jenis entalpi reaksi. Nah, untuk cara penentuannya kita akan bahas minggu depan. Oke, selanjutnya jenis-jenis perubahan entalpi standar. Sini ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang entalpi dan juga perubahan entalpi ya. Nah, untuk entalpi sendiri itu tidak dapat diukur. Yang dapat diukur adalah apa? Perubahan entalpinya. Nah, entalpi ini merupakan besaran fisis yang nilainya itu dipengaruhi oleh jumlah dan wujud zat serta dipengaruhi oleh lingkungan, suhu dan tekanan. Nah, untuk pengukuran entalpi pada suhu dan tekanan yang berbeda itu akan menghasilkan nilai entalpi yang berbeda. Oleh karena itu disepakati suatu keadaan standar, yaitu pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atm. Jadi perubahan entalpi standar yaitu perubahan entalpi yang diukur pada keadaan standar, yaitu pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atm. Lalu perubahan entalpi standar ini dibedakan berdasarkan jenis reaksi atau prosesnya. Nah, kita akan lihat yang pertama di sini ada perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Nah, apa sih perubahan entalpi pembentukan standar? Nah, perubahan entalpi pembentukan standar yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol. Ingat ya, pembentukan 1 mol, suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar, yaitu pada suhu 298 Kelvin dan juga tekanannya 1 atm, dinyatakan dalam kilojoule per mol. Nah, unsur-unsurnya itu harus dalam bentuk yang paling stabil. Nah, di sini ada monoatomik ya, kemudian ada diatomik dan juga ada poliatomik. Nah, karena senyawa yang dibentuk hanya 1 mol, maka persamaan boleh mengandung koefisien pecahan. Gitu ya. Nah, di sini contohnya, buatlah persamaan termokimia untuk delta HF CO2. Nah, ini ya. Jadi yang dibuat adalah apa di sini? Nah, unsurnya dulu. Nah, ini ya, unsurnya dulu. Baru kemudian senyawanya. Jadi unsur pembentuknya apa nih? Nah, kan ini senyawanya CO2. Jadi unsur pembentuknya ada C dan juga ada O. Nah, untuk C nih ya. C ini masuknya apa? Monoatomik, diatomik atau poliatomik? Oh, ternyata C ini masuknya monoatomik, makanya ditulisnya C. Kemudian O ini masuknya kemana? O ini masuknya ke diatomik, makanya tulisnya O2, gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kita samakan koefisiennya. Nah, di sebelah kanan dengan di sebelah kiri. Sebelah kanan C-nya 1, sebelah kiri C-nya 1. Sebelah kanan O-nya berapa? 2. Sebelah kiri O-nya 2, berarti sudah setara. Tinggal ditulis saja delta HF-nya. Delta HF-nya min 393,5 ya. 393,5 kilojoule. Oke, selanjutnya kita akan lihat contoh lain. Nah, sini ya. Contoh perubahan entalpi pembentukan standar dari kristal amonium klorida. Berarti kan NH4Cl. Nah, di sini ya NH4Cl. Nah, kemudian buatlah persamaan termokimianya. Nah, ini kan delta HF ya, perubahan entalpi pembentukan. Nah, ya. Kalau pembentukan berarti unsurnya dulu di sini ada unsur apa? Ada unsur N ya, kemudian ada unsur H, ada unsur Cl. Nah, N-nya kan 1 nih, N-nya ini bentuknya apa nih? Nah, N-nya ini adalah diatomik, berarti N2. Kemudian H-nya apa? H-nya diatomik. Cl-nya apa di sini? Oh, Cl-nya diatomik, berarti, nah baru kita samakan ini koefisiennya.
N-nya berapa? Oh, N-nya 1, berarti harus dikalikan setengah. H-nya berapa? Oh, H-nya 4, berarti kalikan 2. Cl-nya berapa? Oh, Cl-nya cuma 1, berarti dikalikan setengah. Baru di sini tulis ya wujudnya. Nah, wujudnya gas, ini wujudnya gas, ini juga wujudnya gas. Baru delta HF-nya itu berapa? Min 314,4 kilojoule per mol. Itu ya. Jadi ditulis dulu di sini unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsur pembentuknya apa saja, baru ditulis ini senyawa ini ya. Ini kalau pembentukan. Jadi kalau pembentukan itu unsurnya dulu yang ditulis, baru senyawanya, gitu ya. Oke, atau contoh lain. Nah, contoh lain kita buat contoh lain. Buatlah persamaan termokimia untuk C2H5OH. Nah, C2H5OH. Delta HF-nya misalkan di sini min 277,7 kilojoule per mol. Nah, kita buat di sini C2H5OH, berarti kan ada C, kemudian ada H ya. Kemudian ada O. Jadinya apa di sini? C2H5OH. Oke, kita sama C2, C. Nah, C ini monoatomik atau diatomik? Kita lihat. Nah, oh ternyata C-nya ini adalah monoatomik. Nah, berarti di sini apa di sini? Nah, C-nya tetap 1 ya. Kemudian H. H ini apa? Oh, H itu diatomik. Nah, O itu apa? O itu diatomik. Nah, baru kita setarakan koefisiennya. Di sebelah kiri C-nya berapa? Oh, ada 2. Di sebelah kanan H-nya berapa? Oh, H-nya ada 6, tinggal kalikan 3. O-nya berapa? O-nya 1, tinggal kalikan setengah. Baru kita tulis wujudnya. Solid, gas, gas ya. Kemudian ini liquid. Berarti delta H-nya berapa? Nah, delta HF-nya min 277,7 kilojoule per mol. Gitu ya. Jadi yang ditulis adalah apa di sini? Nah, ini adalah unsur-unsurnya dulu. Nah, kemudian senyawanya. Ini ya, kalau entalpi pembentukan standar ya. Kemudian yang kedua ada perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD. Apa sih delta HD? Nah, delta HD ini adalah perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Nah, penguraian standar ini dia kebalikan dari pembentukan standar gitu ya. Kalau misalkan pembentukan standar tadi delta H-nya itu minus, nah kalau misalkan penguraian delta HD-nya itu positif. Itu ya. Jadi dibalik di sini CO2. Nah, ini senyawanya dulu, nah baru diuraikan. Nah, ini adalah unsur-unsurnya gitu ya. Jadi dibalik. Nah, ini penguraian. CO2 berarti apa saja pembentuknya? Oh, pembentuknya ada C, kemudian ada O. Baru dia pada keadaan standarnya itu, pada keadaan stabilnya itu gimana? Monoatomik, diatomik, atau poliatomik gitu ya. Nanti dilihat lagi tabelnya. Kemudian contoh lagi di sini. Nah, jika delta HF H2O-nya minus, nah berarti maka delta HD-nya itu adalah positif. Lalu buatlah persamaan termokimianya. Nah, kita akan buat nih 2H2O. 2H2O. H2O di sini ya, H2O. H2O berarti kan ini senyawanya nih, kita akan uraikan. Jadinya apa di sini? H2O, liquid. Jadinya kan H ditambah dengan O. H-nya itu kan diatomik, O juga diatomik. Baru kita samakan koefisiennya. Oh, H-nya itu ada 2, O-nya 1. Berarti ini dikalikan setengah gitu ya. Ini gasnya, ini gas ya. Jadinya delta HD-nya plus 240 kilojoule gitu ya. Oke, atau contoh yang lainnya. Nah, di sini 2H2O. 2H2O kita uraikan jadinya 2H2 plus O2, delta HD-nya 485,6 kilojoule. Lalu berapakah perubahan entalpi standarnya? Nah, ini perubahan entalpi penguraian standarnya di sini. Nah, ini kan 1 mol ya, sedangkan di sini 2 mol. Itu ya, koefisien juga menyatakan mol ya.
Jadi kalau misalkan di sini 2 mol biar jadi 1 mol gimana? Nah, kita bagi aja 2. Nah, kita bagi 2 ya. Kalau kita bagikan 2 berarti gimana ini? Nah, H2O bagi 2. Nah ya, 2H2O berarti H2O ya. Kemudian H2 H2 ya, kemudian O2 setengah O2 ya, setengah O2, kemudian delta H-nya gimana? Delta H-nya berarti tinggal dibagikan 2 ya. 485,6 dibagi 2, berapa hasilnya? 242,8 kJ ya, kilojoule. Gitu ya. Jadi kalau untuk perubahan entalpi penguraian standar ini kan harus 1 mol. Kita lihat dulu ini kan berarti 2 mol nih. Kalau 2 mol berarti tinggal dibagikan 2. Oke, selanjutnya perubahan entalpi pembakaran standar atau delta Hc, yaitu perubahan entalpi pada pembakaran sempurna. Ingat ya, pembakaran sempurna berarti menghasilkan CO2 dan H2O atau senyawa dalam keadaan standar gitu ya. Contoh di sini ada pembakaran CH4 sini ya, metana. Nah, metana bereaksi dengan oksigen menghasilkan apa? CO2 dan H2O. Kemudian delta H-nya di sini minus 802 kilojoule. Kemudian yang berikutnya di sini ada contoh. Nah, CH3OH. CH3OH ini kan 1 mol unsur ya. Nah, berarti gimana nih? Sama, ini kita bagikan 2. Ini kan 2 mol. Nah, berarti kita bagi 2 berarti CH3OH, nah liquid ya, ditambah 3/2 O2 gas. Kemudian CO2 gas ditambah 4 dibagi 2 berarti 2H2O gas. Kemudian delta Hc-nya berapa? Nah, tinggal dibagikan 2 saja, 12,77. Nah, dibagi 2 berarti berapa? Minus ya. Minus 638,5 kJ gitu ya. Jadi kalau untuk perubahan entalpi pembakaran standar di sini suatu senyawa misalkan hidrokarbon bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 dan juga H2O. Oke, lalu hubungan delta H dengan delta H0. Delta H0 ini adalah perubahan entalpi standar, sedangkan delta H-nya adalah perubahan entalpi. Lalu N-nya ini apa? Nah, N-nya ini adalah mol. Nah, untuk mencari mol di sini N sama dengan gram per mr. Gramnya di sini apa? Nah, gram di sini adalah massa per mr, gitu ya. Jadi hubungan delta H dengan delta H0 itu delta H0 sama dengan delta H per N. Oke, contoh. Di sini ada contoh soal pada pembentukan 4,2 gram NaHCO3 dilepaskan kalor sebesar 47,38 kilojoule. Ingat ya, pembentukan. Nah, kalau pembentukan berarti apa? Unsurnya dulu. Nah, unsurnya dulu, unsur pembentuknya baru senyawanya. Kita buat dulu unsurnya kan di sini ada Na ya. Kemudian ada apa lagi? Ada H, kemudian ada C, kemudian ada O. Jadilah di sini NaHCO3. Nah, Na-nya di sini monoatomik atau diatomik? Nah, monoatomik ya. Sedangkan H-nya apa ini? H-nya diatomik. C-nya apa? C-nya monoatomik. O-nya apa ini? O-nya diatomik. Berarti O2. Kita lihat di sini koefisiennya Na-nya 1, H-nya di sini 1 di sebelah kanan, berarti di sebelah kiri harus dikalikan setengah. Kemudian C-nya berapa? Oh, C-nya 1. Kemudian O-nya berapa? O-nya 3. Nah, berarti di sebelah kiri harus dikalikan dengan 3/2 gitu ya, biar sama. Nah, ini sudah jadi persamaan termokimianya, tapi delta H-nya belum tahu. Kita cari dulu delta H-nya di sini. Kan ini ya, delta H0 sama dengan delta H per N.
Delta H-nya berapa? Delta H-nya 47,38 kilojoule. Lalu N-nya berapa di sini? Nah, N-nya belum tahu nih. Kita cari dulu N-nya. N sama dengan gram per mr. Gramnya berapa? Oh, gramnya 4,2 ya, 4,2 gram. Lalu berapa mr-nya? Nah, mr NaHCO3. Na-nya berapa? Na-nya 23. Kemudian H-nya berapa? H-nya 1. C-nya berapa? C-nya 12. O-nya berapa? 16. Nah, tinggal kita jumlahkan. Na-nya berarti 23 ditambah 1 ditambah 12 ditambah 16. 16-nya 3 kali ya. Jadi berapa ini hasilnya? Coba dihitung. Hasilnya adalah 84. Oke, 84. Lalu 4,2 dibagi dengan 84. Nah, hasilnya berapa? 0,05 mol. Itu ya. Berarti delta H-nya berapa di sini? Nah, delta H0-nya berapa? 47,38 ya. 47,38 kilojoule per 0,05 mol. Lalu hasilnya berapa di sini? 47,38 dibagi dengan 0,05. Hasilnya adalah 947,6 kilojoule per mol, gitu ya. Jadi delta HF-nya, delta HF-nya adalah min 947,6 kilojoule per mol, gitu ya. Yang keempat ada apa di sini? Entalpi penetralan. Delta H0, delta Hn ya. Entalpi penetralan ini adalah apa? Perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penetralan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam yang diukur pada keadaan standar. Ini ya. Jadi, apabila pengukuran perubahan entalpi penetralan dilakukan pada keadaan standar, maka disebut perubahan entalpi penetralan standar. Misalkan di sini ada NaOH ya, NaOH. Nah, untuk menetralkan 2 mol NaOH, maka dia membutuhkan berapa? 1 mol H2SO4. Dengan menghasilkan kalori sebesar berapa? Min 200 kilojoule ya. Berarti entalpi penetralan NaOH ini ya, min 200 dibagi dengan 2. 2-nya dari mana? Sini ya, 2 NaOH. Berarti untuk menetralkan NaOH dibutuhkan 100 kilojoule. Itu ya. Kemudian yang kedua yaitu apa di sini? Ada H2SO4. Nah, H2SO4 ini min 200 kilojoule ya. Kemudian dibagikan dengan 1 mol. Jadi untuk H2SO4 berarti entalpi penetralannya min 200 kilojoule per mol. Oke, selanjutnya yang kelima ada entalpi penguapan atau delta H vapor ya. Nah, perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penguapan 1 mol zat dalam fase cair menjadi fase gas yang diukur pada keadaan standar. Jadi di sini contohnya H2O liquid. Nah, H2O liquid kemudian menjadi apa di sini? H2O gas gitu ya. Jadi perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penguapan 1 mol zat dalam fase cair gitu ya. Jadi nguap sini ya, liquid menjadi gas. Delta H-nya adalah plus 44 kilojoule gitu ya. Nah, pada proses penguapan 1 mol H2O dari fase cair menjadi fase gas dibutuhkan kalori sebesar 44 kilojoule. Dengan demikian, perubahan entalpi penguapannya adalah plus 44 kilojoule per mol. Oke, selanjutnya yang keenam ada entalpi peleburan. Nah, entalpi peleburan itu adalah perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pencairan 1 mol zat dalam fase padat menjadi fase cair. Contohnya di sini ya, H2O solid. Nah, ini padatan ya, H2O solid padatan menjadi H2O liquid. Nah, ini disebutnya peleburan. Oke, selanjutnya ada entalpi penyubliman, delta H sub ya. Perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penyubliman 1 mol zat dalam fase padat. Nah, fase padat menjadi fase gas. Jadi H2O solid, nah menjadi H2O gas. Ini berarti penyubliman. Oke, selanjutnya ada entalpi pelarutan. Ada entalpi pelarutan. Nah, entalpi pelarutan di sini perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada
pelarutan 1 mol zat terlarut yang diukur pada keadaan standar, gitu ya. Nah, contohnya di sini HCl nih fasenya gas menjadi HCl fasenya larutan. Ini berarti larutan ya. Nah, untuk pada proses pelarutan 1 mol HCl dari fase gas menjadi fase larutan menghasilkan kalor sebesar berapa? 75,14. Dengan demikian, perubahan entalpi pelarutan HCl min 75,14 kJ per mol. Oke, itulah jenis-jenis dari perubahan entalpi. Jadi yang akan lebih banyak dipakai itu adalah perubahan entalpi pembentukan standar, perubahan entalpi penguraian standar, dan juga perubahan entalpi pembakaran standar gitu ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita mengenai jenis-jenis perubahan entalpi standar. Untuk cara penentuan entalpi standar akan kita bahas minggu depan. Oke, saya akhiri pembelajaran kita pagi ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.